Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat TIJ dimanapun kalian berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam persaudaraan dari Aceh untuk teman-teman yang ada di seluruh Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Selamat malam teman-teman semuanya. Nah, ini ada cucunya, mungkin dia butuh. Tanah tidak bisa menghancurkan tubuh suci habaib yang suci, catat dengan dengarkan bal. Nggak percaya gue. Nah, kalau ente mau buktikan, gali kubur Habib, gali, tunjukkan ke kita gitu, viralkan. Tubuh beliau nggak akan dimakan belatung, nggak akan dimakan tanah gitu. Coba, harus buktikan. Ngomong ngemeng-ngemeng nggak zaman lagi 2025. Misalnya kakek kau, bapak kau, misalnya kalau udah mati congkel, nah, rekam. Nah, Masya Allah, bapak anak seorang habaib gitu kan, nggak busuk, nggak dimakan sama rayap gitu. Gampang kan? Gampang. Suruh dia buktikan. Kakekku bukan habaib, tapi waktu datuk ya, waktu kita pindahkan jenazah beliau dari makam beliau, kain kafannya aja tidak busuk. Cuman nggak mau gua viralkan. Nah, nanti orang pada nyuri kain kafannya, saudara. Yang suci pemilik syafaat pada hari kiamat bukan Habib, bukan pemilik syafaat. Pemilik syafaat kan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau ikuti ente sesat kita. Sesat kita mengikuti ente. Itu yang dibongkar selama ini, yang Habib Fulan Asgaf, Habib Fulan bin Yahya, Habib Fulan bin Yahya, Fulan bin Yahya. Seharusnya mereka ketakutan dong ketika menggali kuburnya. Berapa banyak yang dihancurkan? Nanti kalau TIJ mati, bilang nanti yang sering masuk-masuk kuburan orang, datuk kan siapa namanya? Mana kuburan TIJ? Nanti suruh dia. Ya, Datuk Ani Aliman Faqihil Muqaddam, yang biasa keluar masuk kuburan tetangga gitu. Datangi kuburan TIJ. Karena gue kagak butuh ada orang yang ngusir-ngusir malaikat mungkar nangkir di kubur gue, nggak butuh. Gue ikut protokol alam barzah. Gue ikut apa yang diajarkan di dalam ajaran Islam, saudara. Jadi gue nggak butuh datuk kalian. Nggak. Sama sekali tidak. Jadi kita semua mengharapkan syafaat daripada baginda Nabi SAW. Kelak di padang mahsyar, di yaumil qiyamah, di yaumil qiyamah, kita dibangkitkan bersama orang-orang solih, bersama para syuhada, bersama golongan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, yang lain gue gak butuh. Iqbal adalah Firaunnya umat zaman sekarang, bukan gue Firaun. Gue kan nggak mengaku-ngaku orang suci, orang hebat, punya banyak pengikut. Nah, ciri-ciri Firaun kan begitu, punya banyak pengikut, merasa diri paling benar, mengaku sebagai keturunan yang paling mulia. Ente ciri-ciri Firaun aja ente nggak tahu. Kalau ada yang menentang kebijakan Firaun, langsung rumah kita didobrak, digedor-gedor. Itu namanya Firaun zaman sekarang, saudara. Kemudian apalagi Firaun zaman dulu, mereka memahat batu, ya, membuat gambar wajah Firaun di batu. Zaman sekarang kalau buat di batu mahal, jadi buat di baleho. Firaun itu di depan piramid dibuat patung singa berkepala manusia, namanya Sphinx. Ya kan? Namanya Sphinx. Sekarang ada baleho. Baleho itu nggak boleh diturunin. Patung itu waktu itu nggak boleh dihancurin. Murka nanti Firaunnya. Coba baleho. TNI nurunin, murka Firaunnya kan. Firaun zaman sekarang versi baleho, saudara. Baleho itu dianggap sakral. Ya, jenderal TNI aja dikasih nama Jenderal Baleho gara-gara memerintahkan menurunkan baleho. Na'udzubillahi min dzalik. Jangan begitu, Bib. Ente justru mengajak aneh untuk membuli orang lain. Aneh nggak lagi ngebuli nih, lagi membantu.
Ya, jangan kau hinakan pemimpin mujahidin imam besar yang akan menyiapkan pemerintahan untuk Imam Mahdi. Ente sudah bikin pasukan berani mati. Aneh sudah ada pasukan berani matiin ya. Kan gara-gara ente mereka mati. Anak orang masih muda mati. Gara-gara ente. Apa tanggapan ente? Cuman koar-koar. Apa tanggung jawab ente? Cuma menghias kuburan. Hah? 6 ekor itu anak orang. Walaupun kibin. Ini pelanggaran HAM berat. Harus diseret ke mahkamah internasional sekarang. Inter ini, inter itu. Baper. Caper ente. Nak orang tuh. 6 biji tuh. Yang syahid siapa kalian yang syahid? Ya enggak lah, kabur. Aduh. Setiap kejadian yang gelarnya Habib, yang suka perang-perangan lah katanya itu, kabur. Udah mulai nih rada-rada mau ada kericuhan nih. Langsung mobil, siapkan mobil, aneh mau berangkat lalu hai. Faham tidak? Makanya kibin, kalian ditumbalkan. Mau jadi tumbal proyek Habib? Mau kalian jadi tumbal proyek Habib? Dengan iming-iming angin surga? Angin itu, kompresor itu, suaranya gede. Badannya gede. Kompresor itu. Istighfar bang, astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Jadi isi live gue istighfar aja gitu. Bukan gitu juga, Bin. Provokator media lu, bagus lah. Lu terprovokasi ya? Iye, ada kibin terprovokasi, saudara. Terprovokasi. Imat PA, Imat bukan PA. Enggak, bukan Imat. Ada enggak Kiai Imat kemarin di PA 212 datang? Enggak, PA bukan Kiai Imat. PA 212, saudara. Ya, saudara kibin. Lama-lama dikasih topping syuhada, dah itu. Nah, topeng syahid, topping syuhada. Udah kibin. Keter-keter itu. Sapi sama TIJ, aduh. TIJ itu di backup oleh intelijen hitam katanya. Nah, padahal gue sendiri. Kagak punya paguyupan, kagak punya ormas gue. Nah, ala kulli hal, kita jangan membuli habaib, terutama si Bahar ya, dan kroco-kroconya. Kita jangan menghina mereka. Kita cukup tertawakan mereka dengan segenap kekonyolan yang mereka bikin. Nah, ya, cukup kita tertawakan mereka. Karena orang-orang ngeyel seperti itu, orang-orang yang menganut paham ngeyeliyah, ya, mereka dari sekte Unyiliyun, mereka tidak akan pernah mengakui kesalahan. Walaupun baca kitabnya sungsang, tetap ngelesnya apa? Sabugul lisan. Padahal itu yang sabkul otak. Nah, ya, faham tidak? Faham tidak, saudara? Biarlah amalanku yang akan menjawabnya nanti. Kalau amalanku adalah amalan yang baik ketika aku ada di dunia ini, maka amalan baik itu yang akan menuntun dan memberikan jawaban terhadap soalan-soalan dari malaikat. Kalau amalanku di dunia ini adalah amalan yang jahat, yang sesat, tentu dia akan memberikan jawaban-jawaban yang sesat nanti. Jawaban yang sesat seperti apa? Man rabbuka? Habib Abdullah Al-Haddad. Wa ma nabiyuka? Habib Abdullah Al-Haddad. Wa ma kiblatuka? Habib Abdullah Al-Haddad. Yang begitu-begitu aneh tidak butuh. Tidak butuh. Wallahi tidak butuh. Siapa imammu? Imam cebol. Dish. Bang, bagaimana nasib polisi yang peluk Bahar? Ketiban sial kayaknya. Yang di sono di Pemalang itu kemarin dicopot. Yang meluk Bahar kita lihat nanti. Mungkin kibin juga. Pokoknya kalau berusaha sama orang itu ketiban sial kita. Astagfirullah Bang TIJ, jahat banget mulut. Jahat ya mulut gue. Jahat mana dengan mulut Gurunda? Gue kan belajar dari Gurunda. Verifikasi. Jajarkan kitab-kitabnya. Bawa manuskripnya. Dan tes DNA, saudara. Jahat tidak?
Jahat tidak. Kurang ajar, biadab. Hancurkan sehancur-hancurnya. Doa kok kayak marah-marah sama Allah. Yang santun dong sama Allah. Haram, saudara. Istananya menjadi istana iblis. TJ kan murid teladan yang taat pada segala ajaran gurunya. Katanya kan ulama itu harus diikuti. Kalau gua ngikuti cara dia, ngebully orang, maki-maki orang, marah-marah, kok nggak boleh? Kan katanya TJ harus ikut ulama gitu kan. Kok yang nggak baiknya diikuti? Kan ulama nggak ada yang nggak baiknya. Mana ada ulama itu menampakkan sikap tercelanya? Nggak ada, kecuali ulama KW. Nah, ya itulah kibin. Sendal aja di frame, di branding, di doktrin itu sepatu, walaupun sandal tetap sepatu. Matanya bisa melihat sandal itu, karena doktrin dia bisa ngakuin itu sepatu. Iya, salah TJ di mana? Coba kasih tahu dong. Nah, kalau TJ salah langsung TJ minta maaf. Saudara, jangan dibiarkan kalau ada aksi pemubaran pengajian, saudara. Hai, pengajian kayak gitu. Ada deh, saudara, ngomongin apa? Ye, dapat jatah kali ye. Lanjut tidak? Lanjut tidak? Lanjut tidak? Pengajian kayak gitu. Pengajian kayak gitu. Mulai sekarang nih, ada nih orang-orang kagak demen dengan pengajiannya para habaib. Ngajak-ngajak umat ngusir habaib, menghasut, mengadu domba antara habaib dengan kiai. Kira-kira mau ikut tidak dengan orang seperti itu? Jawab, mau ikut tidak? Ikut tidak? Itu pengajian. Pengajian kayak gitu. Itu namanya pengajian, tapi pengajian setan. Itu gembongnya PKI kayak gitu. Menghasut orang. Nih, di Jawa Barat nih ada calon gubernur. Dulu waktu dia jadi wali kota Purwakarta, di mana-mana di Purwakarta itu banyak berhala. Sekarang dia mau nyalon diri jadi gubernur tuh. Nah, siap hancurkan berhala. Siap tidak mencoblos gubernur berhala. Itu pengajian. Pengajian kayak gitu. Gua kagak pernah lihat pengajian kayak gitu. Purwakarta itu kota atau kabupaten? Nah, kalau kota berarti wali kota, kalau kabupaten berarti bupati. Pokoknya begitulah, setingkat. Waktu itu di Pemalang, iblis nggak maju paling depan. Iblis kalau berhadapan langsung dengan PWI ya langsung pucat, ketar-ketir, saudara. Tiba-tiba berhembus isu, dia disuruh lari lewat belakang. Kalian sudah tahu kan mentalnya tuh. Coba lihat suaranya, apakah suaranya menggelegar? Enggak, sayu. Siapkan senjata kalian, siapkan pasukan kalian. Kita akan bantai kalian. Giliran datang, dia mau membubarkan pengajian. Ingat Johar nggak ada, udah mati. Johar itu nama bapak gue, bukan nama gue. Bang TJ, mending ente jadiin Kak Bahar anak angkat. Jangan, nggak mau dia. Kak Lun mau nggak jadi istri angkat TJ? Masya Allah ya, gue nggak mau, sakit hati orang nanti. Sakit dia nanti, sakit hati, demam dia. Kasihan gue, ada kibin yang jadi tiang impus nanti. Terima kasih teman-teman sudah hadir di sini. Kalian menghibur TJ ya. Kebalik ini. Ya aneh fi dzambih minal mu'minin yakhruj. Kita nggak butuh angin surga, saudara. Nggak butuh. Ente ngasih kacang, insya Allah nanti mati tanpa hisab. Ngasih kacang ke Habib. Angin. Jawab aja begitu ya. Kelak nanti di yaumil qiyamah, kalian berada satu komando dengan imamuna.
gurunda, Imamul Kubra, Imamul Akbar. Amin. Mudah-mudahan kita di yaumil qiyamah nanti diberikan syafaat oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin. Nah. Jadi jangan ikut orang mabuk datuk, saudara. Nah. Mereka mau mengaku datuk mereka hebat bisa terbang, ya kan? Silakan. Tapi jangan cerita depan kami. Angin. Saudara, dulu profesi beliau sebelum menjadi seperti sekarang adalah ulama pemberani, jenderal umat Islam, cucu Nabi, orang yang mewarisi darah Nabi di dalam tubuhnya, ya Allah. Beliau pejuang, beliau residivis karena menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, sehingga beliau menjadi residivis. Orang yang keluar masuk penjara, saudara. Orang yang selalu diburu oleh Kemenis, saudara. Seorang wali yang memiliki garomah digigit kobra, kobranya mati. Seorang wali yang memiliki garomah dengan memanggil singa, pus pus pus. Singa aja datang, naikin kaca mobil, langsung tancap gas. Seorang pejuang yang berani dan berhasil melengsarkan Joko Widodo, saudara. Lengser tidak? Lengser. Setelah apa? Setelah 10 tahun. Yang memiliki garomah jigong super. Orang yang nggak bisa baca kitab, ketika mengkonsumsi jigong beliau langsung bisa baca kitab. Yani fi dzambih minal mu'minin yakhruj. Ulama pemberani. Kemudian profesi tersebut sudah dihapus di Wikipedia, di Google, ya. Berkat kalian semua yang mempertanyakan profesi adalah seorang ulama. Karena setahu kita, ulama itu bukan profesi. Bukan. Ya. Tetapi tanggung jawab untuk orang yang berilmu agama, yang memiliki pengetahuan tentang agama, untuk menyampaikan ajaran Islam, untuk menyampaikan kebaikan, bukan teriak-teriak ngamuk-ngamuk. Jadi setahu saya itu ulama itu bukan profesi. Nah, setelah teman-teman mungkin mengkritik beliau nggak lagi ngaku-ngaku ulama pemberani. Beliau juga sekarang udah nggak pernah make baret bintang 9. Dulu beliau koar-koar sebagai jenderal umat Islam, saudara. Bintangnya 9. Tidak ada di negara manapun. Bahkan orang gila manapun nggak ada kayak gitu. Cuman beliau stadium akhir. Kemudian beliau tidak pernah lagi nantang-nantang orang baca kitab. Dulu sering. Bahkan ketemu bocil pun ditantang baca kitab. Ketemu kodok pun kodok ditantang baca kitab. Ketemu kampret pun kampret ditantang baca kitab. Ketemu cebong ditantang baca kitab. Berkat teman-teman yang teliti, saya cuman memancing beliau supaya membaca kitab di depan publik. Teman-teman yang teliti, teman-teman yang mengerti, kemudian menemukan kesalahan yang sangat fatal sekali, dan itu bukan sabukul lisan, melainkan itu sabukul otak. Di mana beliau membacakan kitab, yakni fi dzambih minal mu'minin yakhruj, kita masih ingat semuanya, ya, dan itu membekas di ingatan kita. Sekarang udah nggak lagi, udah alih profesi. Tinggal satu lagi si Kori, itu mabuk kitab. Orang yang mabuk kitab, dia tahu, dia bisa baca, tapi dia nggak paham apa yang dia baca. Misalnya tentang akhlak, misalnya tentang adab. Dia tahu, dia baca itu, tapi dia nggak ngerti. Itu orang mabuk kitab seperti itu. Ya, saya juga memperhatikan beliau karena saya adalah fans beliau. Beliau adalah idola saya. Idola yang bukan untuk dicontoh. Dulu beliau bibirnya merah.
sering pakai bibir merah, sering pakai lipstik. Nah, kata beliau warna lipstiknya biru katanya, tapi bukan biru, ini merah, itu lipstik. Nah, mungkin beliau pakai obat yang dibelikan oleh Kak Lun, itu warna biru. Kalau ini kita nggak buta warna ya. Nah, kita tahu warna merah. Kalau lu buta warna aja sendiri. Nah, kata beliau biru. Kalau nggak pakai lipstik, bibir lu biru. Kalau gua hitam. Biru itu di atas hitam lagi, di atas hitam biru. Nah, sekarang kita nggak lihat lagi. Mungkin beliau sudah alih profesi dari bencong menjadi kernek. Kalian nggak tahu kan? Beliau udah alih profesi jadi kernek sekarang. Nah, jadi kostumnya belum diganti. Kalian masih ingat? Beliau itu keluar dari jendela mobil teriak-teriak. Depok, 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 Depok. Masih ingat? Kantor PWI, kantor PWI, kantor PWI. Masih ingat? Beberapa hari yang lalu. Nah, beliau pakai peci di situ. Nah, kernek itu pakai topi pet. Gitu ya. Ya, petnya ke belakang. Nah, gitu. Jadi sekarang beliau mentok jadi kernek. Kalau dialih lagi jangan. Misalnya ke biren boleh. Biren Pak, biren bu. Yo. Nah, jadi beliau semua profesi yang beliau geluti di masa lalu sekarang sudah beralih. Jadi teman-teman semuanya maafkanlah beliau. Jadi kalau beliau teriak-teriak sekarang wajar. Karena beliau nyari sewa, kejar setoran, saudara. Ya kan? Iya, Depok. Pecinya terbang, salah kostum. Nah, jadi jangan dibully orang nyari nafkah itu. Kecuali nyari nafkah dengan hal yang tidak baik. Misalnya nipu orang, maling, rampok, begal. Nah, itu jangan ditolerir. Tapi kalau nyari makannya itu nyari nafkah buat anak bini beliau dengan cara jadi kondektur gitu kan. Nah, beliau harus rugi peci, mungkin ada kibin yang nangkep di belakang, tenang aja. Saya lihat begitu. Bibir udah nggak merah lagi. Kepala nggak ada baret merah bintang 9 lagi. Nggak ngaku-ngaku di dalam tubuhnya mengalir darah suci Rasulullah. Nggak lagi ngaku-ngaku bahwa beliau adalah cucunya Sayyidina Ali. Nggak lagi ngomong gembar-gembor kalau beliau itu Habib sejak lahir. Sekarang udah aneh dari dulu, memang panggilannya Said gitu. Si Alwi itu nggak ada Saidnya dan nggak ada Habibnya di namanya, nama aslinya. Di mana-mana keturunan Rasulullah itu ya, kalau yang memang nampak di kalangan masyarakat ada Sayyidnya gitu. Kalau ini nggak ada Sayyid, nggak ada Habib, gue bilang dia bukan cucu Nabi malah laporin gue dia. Memang Bahar cucu Ali bang, Ali Mudin bukan, alien. Sambil tiduran denger live Bang TJ. Bangun ente, nggak sopan ente sama aneh. Nanti gua lah, yaumil qiyamah tidak akan berjumpa dengan Dato' Aneh. Tidur bang, nggak apa-apa. Anggap aja radio rusak. Terima kasih sekali lagi buat teman-teman semuanya. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan umur, keberkahan rizki, dan juga keberkahan ilmu kita, saudara. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.